Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kasih tutorial ya, cara ambil data gulungan pompa air Shimizu 128. Di sini kita bongkar dulu ikatannya ya. Ini kalau yang masih asli belum pernah digulung, dia masih lemnya kuat banget. Terus ikatannya juga kencang kalau yang masih asli dari Shimizu. Kalau udah pernah digulung ulang, biasanya dia lemnya agak nggak terlalu keras. Kita kasih thinner aja udah pada rontok. Jadi kalau ini keras, dia udah berkali-kali dikasih thinner masih agak keras. Ini gulungannya yang model baru ya, yang 3x3 ya. Kalau yang dulu yang lama kan dia 4x4 ya, sekarang dia 3x3, lebih simpel. Emang kalau sekarang rata-rata itu udah pakai mal 3x3 ya, kayak Panasonic, kayak Sanyo, Nasional, udah pakai 3x3 semua gulungannya. Kalau yang lama ada yang 4x4, ada yang 5x4 gitu. Kalau kayak Panasonic yang lama dia kan 5x4 ya, gulungan runningnya 5x5, yang startingnya 4. Nah kalau kayak ini dia running sama startingnya 3x3. Pertama kita putusin dulu ini yang berhubungan dengan kabelnya semuanya. Kita motongnya yang dari atas ya, yang dari ituan kabel kita motongnya dari atas ini. Nanti pas itu kita tarik dari sono biar nggak ada sambungan ini gitu. Masih sedikit keras. Ini bekas kebakar, jadi benangnya itu pada lengket ke gulungannya ini. Kita coba kasih thinner lagi biar agak pekar dia lemnya. Nah ini udah kayak ini. Kita tarik, kita ini dulu, kita pisah-pisahin biar gampang motongnya. Motongnya bisa menggunakan tang potong ya, bisa menggunakan gunting. Kalau udah pisah-pisah begini mah gampang motongnya, gak terlalu keras. Kita mulai potong ya. Kita potongnya dikit-dikit dulu biar gampang. Kalau langsung ini sekaligus dia keras. Ini masih menggunakan tembaga ya kalau Shimizu. Kalau Panasonic kayak Sanyo itu masih udah aluminium sekarang dia gulungannya.
Oh, yang baru sekarang udah aluminium, beda kayak dulu masih tembaga. Nah, udah kepotong semua, kita nariknya dari belakang, yang dari sebelahnya, biar jumlah hitungannya pas. Nah, kita dari sekarang kita buka benang yang sebelah sini dulu. Kalau lebih cepat sih dikeluarin kerennya dari rumah ininya ya, dari casing pompa airnya ya. Tapi di sini saya praktekinnya tanpa dikeluarin. Ikatanya masih keras, harus hati-hati ya. Nah, ini biar kabel yang ini nggak putus. Nanti kalau putus nanti ini pas waktu menghitungnya takut kelewat gitu kalau putus. Masih keras, kita kasih thinner lagi biar empuk. Sekarang kita tarik ya. Tadi saya skip dulu yang waktu ngebuka-bukain benangnya biar durasinya enggak terlalu panjang ya. Sekarang kita tarik, kita nariknya satu lubang ya. Jadi kita pisahin dulu sama yang lubang satunya, jadi biar nggak campur nanti pas waktu menghitungnya.
keras ya. Udah tercabut ya, kita hitung, kita ini dulu, kita pisah-pisahin dulu ya biar gampang menghitungnya ya. Kita pisah-pisahin dulu biar terurai. Waktu menghitungnya kita jangan buru-buru ya, pelan aja, yang penting jangan ada yang kelewat. Nah, biar nanti data itunya pas gitu sama aslinya. Jadi kalau kita mau ngegulung-ulang, mau ngikutin aslinya nggak, lebih enak gitu, jadi ampernya normal gitu. Ini di sini saya gulung itunya 10, dipisahin 10 digulung, 10 digulung. Jadi nanti biar gampang ininya. Nanti kalau udah selesai baru tinggal dihitung lagi berapa ikat kayak gitu.
udah selesai ya. Sekarang kita hitung lagi berapa semuanya. Udah dapat hasilnya, kita tulis di buku ya. Nanti biar kalau mau ngegulung si meju lagi kita nggak perlu ngitung lagi, jadi pakai data yang ini lagi kayak gitu. Sekarang kita tarik lubang yang kedua dari gulungan starting atau gulungan bantu. Ini dia pakai kawat ukurannya 0,35 ya untuk startingnya, sedangkan untuk runningnya dia 0,45 yang gulungan utamanya. Kita keluarin lagi, ini agak keras nih. Nah, udah. Kita hitung lagi seperti tadi ya. Ini yang lubang kedua. Ini kita ngitungnya sebelah doang ya, dari kutub sebelah doang. Kalau sononya kan nggak usah dihitung lagi, nggak apa-apa, soalnya dia sama kiri kanan gitu, utara selatannya sama dia. Jadi kita ngitungnya sebelah. Begitu juga nanti untuk gulungan runningnya atau gulungan utamanya, jadi kita ngitung sebelah aja, nggak perlu dihitung lagi semua kayak gitu. Sebenarnya gampang sih kalau kita ini gitu. Penting kita waktu memasukkan gulungannya itu jangan sampai terbalik ya arahnya. Kalau dari kiri ke kanan kayak gitu, jadi tiga-tiganya itu kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan terus. Nanti udah gitu pilih untuk yang sebelahnya baru dari kanan kiri gitu sebenarnya. Jadi jangan ada yang kebalik dia. Nanti kalau kebalik bisa nggak berputar dan bisa mengakibatkan gulungannya panas gitu. Kalau salah memasukkan arah ininya, arah gulungan kawatnya ya. Ini sengaja nggak dicepetin ya biar lebih paham ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe dan di share. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, kalau ada kritik apa ini maaf, namanya juga baru mau bikin video tutorial ya. Biasanya saya bikin tutorialnya yang udah jadi pompanya dites gitu, cuman ini buat ini aja, bikin tutorial ini ngambil data gulungan dinamo kayak gitu. Kadang waktunya nggak sempat kalau ini ngedit ininya kayak gitu, makanya kadang jadi kalau bikin tutorial gitu agak harus waktunya yang benar-benar pas ya. Kalau kadang lagi konsumen lagi buru-buru, kita bikin video kan nggak enak ya. Jadi kalau lagi ada yang santai baru bisa dibikin tutorialnya.
Nah udah selesai semua, kita hitung ulang ya. Nah udah dapat datanya, kita catat lagi itu di buku. Kalau dia 3 kali 3 berarti dia ngelompatin lobangnya 6 ya, berarti 18, langkahnya 18, 18, 110, 112. Nah ini yang terakhir ya, yang ketiga ya, yang 18. Yang tadi yang kita hitung pertama itu kan 112, 110, ini 18, langkahnya 18. Ini agak sedikit nih, yang 18 jumlahnya lebih sedikit dari yang tadi yang 2. Ini kalau Shimizu kelemahannya itu di casing dinamonya ya, sering karatan. Nah udah karatan itu nanti biasanya dia berebet ke dalam, ke gulungannya itu gitu, udah karatan gitu, nanti lama-lama ini masuk ini ke dalam kayak gitu, kotoran apa gitu, makanya ini kadang kebakar, kadang masih bagus gulungannya gitu. Beda kalau kayak Panasonic, kayak Sanyo, dia kan pakai aluminium jadi mau kena air mau kena ini juga gak karatan dia. Nah, cuma makanya namanya setiap merek pasti ada plus minusnya ya. Kalau masalah tenaga sama aja sih sebenarnya, pompa air tergantung pemakaian kita juga ya. Kalau non-stop ya umur pompa air juga pasti akan ini. Yang pakai otomatis yang apa ya, yang lebih awet itu kalau yang pakai toren ya. Jadi sekali dia itu nyala sehari, misalkan nanti dapat sehari besoknya baru nyala lagi, kayak itu awet tuh kalau pompa air yang buat ngisi toren. Jadi dia sekali misalkan dia nyala sampai 1 jam gitu, nanti dia udah istirahat gitu. Itu beda sama yang bentar-bentar dinyalain tuh, nyala matiin mati, nyala mati gitu. Itu panas tuh. Nah, sering panas. Nah listriknya soalnya naik turun kalau yang model kayak gitu. Kalau kayak ngisi toren kan dia lama tuh, jadi stabil. Nah, nanti dia nggak panasnya cuman dia sekali udah selesai gitu, jadi dia ada istirahat jeda, nanti buat besok lagi dia nyala lagi. Nah kalau kita nyala mandi apa nyuci piring kan nyala tuh dikit, apa nyuci motor nyala dia, ini bikin panas terus dia. Nah itu yang biasanya sering ada kebakar tuh, soalnya pas nyala pertama itu dia kan tegangannya naik tuh tinggi. Nah nanti udah muter baru pelan, nah, belum normal dia udah dimatiin. Nah pas dinyalain lagi naik lagi dia tegangannya. Nah itu bikin pompanya panas gitu, panasnya nggak normal kayak gitu. Terus kalau pakai toren jangan nyetel pelampungnya jangan sampai ke bawah ya, paling setengah toren ya, untuk batas bawahnya itu taruhnya di setengah toren aja, jadi jangan sampai ke bawah biar kalau ngisi nggak kotor. Nah ini udah selesai nih untuk ininya, nanti ditulis lagi di buku ininya datanya. Nanti di ujung video saya kasih catatannya ya untuk ininya, data jumlahnya.
Ini untuk running dia 0,45, starting dia 0,35. Sekarang kita motong yang running ya. Ini tadi sengaja saya skip ya biar nggak terlalu lama ininya videonya. Nah ini untuk ini juga kita ngitungnya sebelah aja, ini nggak perlu semua. Nah kita sebelah aja baru. Kalau lem bawaan pabrik itu pernis ininya kuat banget ya, beda kalau yang udah digulung ulang itu dia nggak terlalu keras pernisnya. Dikasih thinner berapa kali oles kayak udah ini gitu, udah rontok lemnya kayak gitu. Ini kita potong dulu ya, nanti kita tarik satu-satu, satu lubang kayak gitu biar gampang hitungnya. Udah selesai ya dipotong, kita tarik dari sebelah sini, dari belakang. Kita tarik. Kita congkel, nah kita tarik. Nah udah. Keras, kita hitung di sini aja biar nggak terlalu banyak makan durasi ya. Kalau ini dia jumlahnya nggak terlalu banyak ya, beda sama yang starting. Ini dia biasa, kalau yang asli kapasitornya 8 mikro ya. Biasanya kalau yang udah digulung ulang ditambah nilai jumlah lilitannya biasanya dibikin 10 mikro ya, biar lebih bertenaga ya. Biasanya kalau kayak orang-orang udah nggak pakai data aslinya lagi, tapi kalau saya mending pakai data asli lagi, jadi tenaganya kuat, ampernya normal gitu kalau kita pakai data aslinya. Kadang orang dimodifikasi gitu, tapi kalau saya mah ngikutin aslinya terus, kecuali ada permintaan mau jadi bikin pendorong apa bikin ini gitu, kedalaman sumur berapa meter, nah baru dimodifikasi itu gulungannya biar kuat ya. Kalau ini kan standar, kalau yang asli Shimizu kan standar 9 meter ya kedalamannya ya, tapi kalau mau dibikin buat pendorong, nah baru dia dimodifikasi lagi gulungannya, digedein kawatnya, kapasitornya juga digedein biar tenaganya kuat, buat ngedorong berapa puluh meter gitu masih kuat gitu. Tapi kalau standar ya kita ngikutin ini, tergantung konsumennya, dia kegunaan pompanya buat apa kayak gitu. Nanti kalau udah dapat datanya itu ada bikin bukunya, jadi setiap pompa air yang kita ambil datanya ditulis, jadi nanti bisa buat menggulung kalau ada masuk lagi servisan kan gitu. Jadi kita nggak bolak-balik ngitung kayak gitu, kecuali ada yang kalau mau dirubah baru kita ganti, nggak perlu ngikutin data ini lagi gitu. Kalau mau dirubah gulungannya gitu, tergantung ke konsumennya juga gitu. Nah dia udah selesai, kita hitung ya. Ini yang
lubang ini nih 112, langkah 112. Kita tulis dulu. Kita tarik yang langkah 110, kita congkel lagi. Nah, udah keluar. Kita hitung lagi satu-satu. Di ini dulu, diurai-urai dulu biar gampang. Ini biar nggak ada yang lengket pas ngitungnya, nanti pas gitu, nggak ada yang double. Pompa air yang sekarang yang paling ini Siman Shimizu yang masih pakai tembaga ya. Kalau pompa air kayak nasional, Sanyo, kayak Panasonic, nggak tahu kenapa ya kok dirubah jadi kawat aluminium ya sekarang tuh. Kalau dulu masih rata-rata masih tembaga semua ya kalau dari baru gitu. Sekarang udah pakai aluminium, kadang masuk ke bengkel ya masih bagus, sudah kebakar gulungannya gitu. Kan kalau kayak Shimizu yang ini yang bikin rusak itu sebenarnya casingnya, karatan. Nah dari situ dia merusak gulungan yang di dalamnya gitu kalau Shimizu. Tapi anehnya kenapa Shimizu nggak pakai bodinya yang aluminium ya, lebih ini kan lebih dingin juga daripada pakai besi kan, karatan kena air, namanya air ya kan, karatan. Rata-rata yang masuk itu gara-gara penyebabnya itu ya rumah dinamonya yang udah karatan, jadi dia ada efeknya kayak gulungannya yang kena gitu. Biasanya sih kalau yang naro pompanya itu di luar rumah, jadi kalau kena hujan kena apa tuh, kena percikan kayak gitu. Kadang sealnya bocor, dibiarin aja sama yang punyanya, namanya kali masih nyedot kan pada ini. Nah ini udah selesai nih yang gulungan yang kedua, kita catat lagi, tinggal yang terakhir ya, yang langkah 18. Kita urai-uraikan lagi. Nanti saya di akhir video saya tunjukin ya jumlah data lilitannya yang aslinya ya. Yang terakhir lebih sedikit nih jumlahnya nih, nggak nyampe 100 kayaknya, sedikit, cuman 90-an biasanya dia.
Nanti kalau digulung itu kita cek ampernya, kalau normal pak ini kita pakai lagi. Kalau misalkan udah digulung tapi nilai ampernya tinggi, nah nanti kita bisa rubah, bisa ditambahin lilitannya kalau misalkan ampernya tinggi kayak gitu. Kadang biar lilitannya sama, kadang ampernya nilainya beda-beda loh. Soalnya kadang kalau mal gulungannya lebih agak gede apa ini berpengaruh juga sama ampernya gitu. Terus kalau pas masang sealnya apa ininya macet, apa bearingnya, nanti pengaruh juga ke ampernya. Kalau dia berat nanti ampernya tinggi kayak gitu. Ini udah selesai nih. Nah, kita catat lagi. Kalau udah dapat hasilnya kita catat lagi. Oke, udah selesai. Nah, dapat hasilnya itu ini. Ntar dulu. Dari yang angka 18 dia jumlah lilitannya yang paling sedikit ya, biar tuh dia starting 134 itu yang angka 18. Kalau yang ini